Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Bismillahirrahmanirrahim rahimakumullah. Puji syukur qaulin alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tak terhingga saat ini masih kita rasakan. Mudah-mudahan kalimat tersebut dapat menghantarkan kita untuk peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga diselamatkan dunia terlebih di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak pula kita aturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat ibu beliau yang kita yakin insyaallah berharap syafaat beliau nantinya untuk keselamatan di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita pada salat subuh ini mengikuti bersama majelis ilmu yang alhamdulillah telah berhadir dan kami menyampaikan tausiah mawadul hasanah terhormat Bapak Guru Dr. Haji Ajahari MAG. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, alhamdulillah bagi yang rutin kita telah menjalani mengikuti kuliah subuh sudah 12 subuh insyaallah. Mudah-mudahan keberkahan dan barokah bisa kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan bahwa al-adabu fawqal ilmi. Adab di atas daripada ilmu. Jadi menuntut ilmu ada adabnya, itu lebih tinggi daripada ilmu yang kita dapatkan. Oleh karena itu mudah-mudahan keberkahan dengan kita beradab menuntut ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada guru disilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخصوصا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, para kiai, wabil khusus ayahanda Kiai Haji Iskandar Arsyad yang berhadir di tengah-tengah kita, para pengurus Masjid Al-Furqan, Takmir Ramadan, jamaah shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan di subuh kali ini, subuh yang ke-14. Sangat jauh sampai 14. Yang ke-13, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan oleh Allah, diberi oleh Allah rahmat, kasih sayang, kesempatan, umur dan waktu, sehingga pada kesempatan di subuh kali ini kita masih bisa beribadah kepada Allah, membangun berbagai macam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita bangun, ketaatan yang senantiasa kita lakukan dalam hidup kita, itu menjadi satu sarana Allah selamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, mudah-mudahan syafaat beliau akan kita didapatkan di yaumil qiyamah nanti. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ada dua hal yang terpenting yang selalu kita harapkan kepada Allah dalam hidup ini. Ada dua hal yang sangat urgent yang selalu kita harapkan kepada Allah dalam hidup ini. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin selamat dunia wal akhirat. Apa yang pertama yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu kita selalu berharap kepada Allah, semoga kucuran rahmat demi rahmat senantiasa Allah berikan kepada kita dalam hidup. Yang kedua, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keampunan, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala pun akan kita dapatkan dalam hidup. Kalau keampunan dari Allah kita dapatkan, kemaafan dari Allah kita dapatkan, rahmat senantiasa Allah kucurkan kepada kita, Allah limpahkan kepada kita, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Betul Pak? Bu? Insya Allah hidup kita akan bahagia. Kenapa? Karena memang rumusnya dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari ketergantungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas karena rahmat Allah. Kita bisa makan karena rahmat Allah. Kita bisa berjalan karena rahmat Allah. Kita dalam keadaan sehat walafiat karena rahmat Allah. Kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam beribadah kepadanya, itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita bisa bahagia dalam hidup ini kalau kita lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah adalah tempat kita bergantung dari semua urusan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang kedua juga, tanpa keampunan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin hidup kita ini tidak akan bahagia. Hidup kita tidak akan pernah beruntung, hidup kita tidak akan pernah selamat dalam hidup ini. Karena dengan keampunan dari Allah lah, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ada potensi untuk selamat dunia wal akhirat. Sekarang pertanyaannya, apa rumus yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah? Apa rumus yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, kata Allah. Jadi kalau kita itu ingin mendapat rahmat Allah dalam hidup, mendapat keberuntungan dalam hidup, mendapat kasih sayang Allah dan ridha Allah dalam hidup, maka rumusnya kita harus senantiasa secara istiqamah dalam hidup untuk membangun ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan pagi hari ini itu adalah salah satu bentuk implementasi dari ketaatan kita kepada Allah.
Maka pian mun sembahyang subuh berjamaah luar biasa pian. Tambah lagi pian isyraq kena. Ujar Rasulullah, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, ila sholatil maktubah, kemudian dia pergi untuk melaksanakan sholat maktubah, sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka bagaikan mereka melaksanakan ibadah haji. Ya Bu, haji wah ini berapa biayanya Bu? 56 belah pakai ailah, itu pun disubsidi oleh pemerintah. Kalau pada disubsidi di atas ratusan juta, baik kita ini bayar haji. Alhamdulillah dengan sholat subuh kita diberikan ganjaran oleh Allah bagaikan kita melaksanakan ibadah haji. Bahkan Nabi di hadis lain mengatakan, siapa yang keluar rumah dengan nawaitu, dengan niatnya untuk menuntut ilmu atau memberikan ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya Allah, maka Rasul juga mengatakan maka dia akan mendapatkan pahala bagaikan dia melaksanakan ibadah haji sempurna ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali sudah hajinya? 2. Pahalanya maksudnya. Tapi bukan berarti ini hajinya kada wajib, tetap pula kalau Bang belajar Ustadz ini pola haji ampih hajinya ya kalau Pak Bu. Belum lagi pian kena isyraq kena kurang lebih jam 5:30. Tambah lagi dapat pahala haji dan umrah, berarti 1 kali subuh kita turun ke masjid ini sudah 3 kali pahala haji kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk rahmat yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa membangun ketaatan kepada Allah, membangun ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan beruntung, hidup kita akan selamat. Yang pertama, kalau kita senantiasa membangun ketaatan kepada Allah, berkat rahmat Allah akan kita dapatkan. Yang kedua, Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa membangun kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, amal soleh dalam hidup ini. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat Allah, maka selalu dalam hidup ini kita membangun kebaikan, melakukan kebaikan kepada siapapun. Kepada siapapun, sebagai apa? Sebagai kristalisasi dari jiwa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pian coba lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 107, apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghun anha hiwala, kata Allah. Ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah. Siapa yang senantiasa beriman kepada Allah dan membangun amal-amal kebaikan dalam hidupnya secara istiqamah, membangun hal-hal yang positif dalam hidupnya secara istiqamah, maka Allah akan siapkan sebagai bentuk rahmat Allah surga firdaus bagi mereka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, bahkan kalau hendak dipindah bubuhan sidini indah pindah dari surga firdaus. Amin 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 Allahumma amin. Jadi rumusnya adalah membangun ketaatan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berbuat baik dalam hidup ini, berbuat muhsinin dalam hidup dan kehidupan ini. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun, kata Allah. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah bangun ukhuwah, bangun persaudaraan, jalin silaturahim, kuatkan pertemanan, jangan bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain, apalagi sampai bulan Ramadan tiba. Jadi 3 rumus diantaranya kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa selamat di alam kubur, hadirin rahimahullah, karena rahmat Allah. Kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur karena rahmat Allah. Kita bisa selamat di padang mahsyar karena rahmat Allah.
kita bisa lewat jembatan Shiratal Mustaqim karena rahmat Allah, masuk surga pun kata Rasul bukan karena amal kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita putus-putusnya membangun ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu dan hadirin rahimakumullah, kita juga butuh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah menyiapkan instrumen bagi kita. Lewat apa? Lewat ibadah Ramadan dan puasa Ramadan. Apa kata Rasul? Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang dasarnya dua, pertama karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena ingin mengharapkan ridha dari Allah, hati-hati di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasul, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi di hadis lain mengatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan salat tarawih dari awal sampai akhir, Bu, Pak, ya ini sudah mulai tarawih, tahu lepian tarawih. Pokoknya kalau sudah 10 pertengahan tuh tarawat, sudah kena habis kena para keraya hanyar banyak tuh ya. Padahal sesungguhnya nilai amal kita itu menurut Rasul bukan hanya di awal. Innamal a'malu binniyat. Mula-mula amal itu berawal dari sebuah niat. Rasul mengatakan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru itqum minan nar. Awalnya rahmat, yang kedua pertengahan ada maghfirah dari Allah, yang ketiga terbebas dari api neraka. Ini adalah malam-malam penuh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sayang kita tidak menggunakannya. Ya kalau Pak, Bu. Nah, standar kebersihan orang dalam melaksanakan berbagai macam amal ibadah termasuk puasa adalah innamal a'malu bikhawatimi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal seseorang itu akan dilihat berkualitas atau tidaknya adalah lihat akhirnya. Nah, ini memang semakin ke ujung itu semakin mendaki itu semakin sulit ya. Ya kalau Bu, Pak. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Sulit memang. Sukar. Makanya ketika Rasul mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ditempatkan di malam terakhir, malam-malam ganjil terakhir, ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa mendapat Lailatul Qadar itu tentu orang yang menyiapkan dirinya. Mereka yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan 10 kedua dari Ramadan ini. Mudah-mudahan sapnya semakin ke belakang, semakin hibak. Ya, ini fenomenanya di mana-mana ulah ulun kayak itu juga. Asalnya hibak 6 sap, malam tadi itu ada 3 sap aja lagi yang separuh hilang. Insyaallah di sini kada ada balah. Amin Allahumma amin. Nah, ini kita mencoba untuk menjaga istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baik penciptaan dalam surah At-Tin ayat 4. Tapi di sisi lain Allah juga menciptakan manusia itu memiliki kekurangan dalam hidup. Memiliki kekurangan dalam hidup. Sehingga di dalam surah Asy-Syam yang tadi baru dibacakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu di samping penciptaan yang luar biasa, makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk yang lain, cuma manusia juga dikasih oleh Allah 2 potensi, bisa fujur, bisa takwa. Bisa salah, bisa khilaf, bisa keliru, tapi juga bisa takwa, bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ramadan yang kita jalani tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya
adalah sebagai satu upaya, satu tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala agar yang dominan dalam hidup kita 11 bulan berikutnya adalah dimensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang namanya manusia godaannya banyak ya. Ada hawa nafsu, maka hawa nafsu ini anak nyaman terus ya. Jam-jam kayak ini paling nyaman guring ya, apalagi hujan-hujan ya kalau Bu Pak. Atau mengatek HP buka Instagram, Facebook ya. Ada syaitan yang senantiasa membisikkan kita, membelokkan kita supaya pujurnya tadi lebih dominan. Nah, sebagai manusia tentu kita yakin dan percaya hidup kita ini penuh dengan berbagai macam kekurangan, penuh dengan berbagai macam kesalahan, penuh berbagai dengan macam dosa. Dosa sebab akibat muntung kita nang kada terjaga. Dosa yang disebabkan oleh telinga kita nang kada bisa terjaga. Dosa yang disebabkan oleh lantikan jari kita nang kada bisa terjaga, sehingga semuanya itu berpotensi untuk mendatangkan dosa kita kepada Allah, termasuk dosa kita dengan sesama manusia. Karena itu Ramadan lagi-lagi adalah salah satu instrumen kita untuk membakar dosa-dosa itu. Sehingga Rasul mengatakan kenapa disebut dengan Ramadan? Karena Ramadan itu adalah yarmiduz dzunub, karena Ramadan itu adalah membakar dosa-dosa kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah di dalam tahrim tadi kan, minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Dalam konteks dosa ini hadirin rahimakumullah, kalau orang itu banyak dosa dalam hidup ini, maka insya Allah dalam hidupnya tidak ada kesadaran untuk mengagungkan Allah dalam hidup. Kalau orang itu sudah menumpuk dosa dan kesalahannya, tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menutup basyariah mata hatinya, sehingga ketika ada perintah ibadah pun sidin kada igul-igul. Tahu lah biar kada igul-igul. Itu bahasa apa? Kayak igul-igul itu sebenarnya lah. Ada heran-heran sih. Bahkan ketika berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala pun dilakukan tanpa lagi ada rasa malu kepada Allah, tanpa ada rasa malu kepada sesama manusia. Karena itu Allah meminta kepada kita, Allah menyuruh kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saking sayangnya Allah itu, Allah ajak kepada kita, ayo lakasina, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun, kata Allah. Ini di dalam surah Az-Zumar. Allah katakan kembali, ayo kembali kepadaku, kata Allah. Waslimu lahu, serahkan diri kalian secara total kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya azab Allah yang tidak ada seorang pun yang mampu menolong kita. Bu, kalau kita ini sekali berdosa diperlihatkan oleh Allah, ngeri Pak, ngeri. Kenapa Allah simpan, Allah tutup keaiban kita, dosa kita? Lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 58. Allah itu kepingin kepada kita supaya kita tuh sadar dan memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah muyak bahasa kita itu, sidin kada sadar juga, Allah akan buka itu semuanya. Lihat. Sekarang viral, Pak. Di media sosial bujur kada Pak, seantero dunia kasus dugaan korupsi kuadran triliun. Nah, ya kalau kuadran triliun dugaan masih, ya kalau lah artinya tentu ada penyelidikan lebih lanjut tuh. Coba dugaannya dimulai sejak tahun berapa? 2019 sampai 2023. Awal 2019 kada ketahuan masih baik.
2020 kada ketahuan, 2021 kada ketahuan, 2022 kada ketahuan, 2003 kada ketahuan, 2005 hanyar ketahuan. Ini apa? Kalau sudah Allah suruh kada igul-igul juga toh. Disuruh ayolah kasih kembali kepada jalan Allah, beristighfar kepada, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada igul-igul juga, Allah akan buka itu semuanya di suatu saat. Nah, mumpung kita masih disimpan oleh Allah dosa-dosa kita, Pak. Aib-aib kita masih disimpan oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita masih disimpan oleh Allah. Ayolah kasih kita kembali kepada jalan Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang barangkali pernah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu lagi-lagi Ramadan, mari kita manfaatkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga Imam Al-Ghazali itu pernah berkata, kata Sidin, bahwa ibadah puasa Ramadan itu adalah merupakan sebuah kristalisasi untuk menuju ketakwaan kepada Allah. Karena dengan rasa lapar dan dahaga yang pernah kita rasakan dalam hidup ini, kata beliau, itu akan menghapus bintik-bintik hitam yang ada di dalam diri kita, di hati kita masing-masing. Dan bintik-bintik hitam itu adalah merupakan noda-noda atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Ketika bintik-bintik hitamnya itu terhapus, ketika bintik-bintik hitamnya itu hilang, maka akan membuka basyariah mata hati kita. Dengan terbukanya basyariah mata hati kita, akan terdorong melahirkan ketaatan, ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan. Bapak hadirin rahimakumullah, ada 4 skenario yang Allah dan Rasulnya tuntun kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah. Pertama skenarionya adalah melewati zikir, melalui apa? Amalan wirid-wirid tertentu. Itu satu bentuk yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah bisa juga dengan menggunakan orang lain untuk mohon ampun kepada kita. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, bermohon ampunlah kalian kepada Allah dan untuk kaum muslimin dan muslimat, pada ayatnya. Makanya ketika kita bersembahyang itu kan kita berzikir, astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ini implementasi dari ayat Al-Quran yang menyuruh kepada orang yang beriman untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan untuk kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang ketiga adalah skenarionya lewat ibadah kepada Allah. Contoh kayak puasa tadi akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Tarawih Ramadan akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan adalah merupakan bentuk untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan antara sholat dengan sholat berikutnya, as-sholatul khamsu wa Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila Jum'at, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain atau Jumat dengan Jumat yang lain, akan menghapus dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan dalam hidup. Ini skenarionya adalah lewat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi skenario yang pertama adalah lewat zikir yang kita lakukan secara individu, yang kedua lewat orang lain memohon ampun kepada kita, termasuk malaikat. Ketika kita amin itu kan kita, malaikat mohon ampun kepada kita, untuk kita. Kemudian yang ketiga skenarionya adalah lewat amal ibadah yang kita bangun dalam hidup. Nangka 4 adalah lewat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma taubat dengan istighfar ini ada bedanya, ya. Kalau taubat itu yang pertama harus dilakukan seorangan, kada bisa orang lain bertobat gasan kita. Kalau pang mohon pang taubat gasanku kepada Allah, nggak bisa, baik. Harus diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi harus dilakukan seorangan. Yang kedua, taubatan nasuha itu ada batas waktunya.
Rasul mengatakan Allah senantiasa menerima taubat seseorang sebelum napasnya berada di tenggorokannya. Sudah dalam kubur kada kawal lagi dia. Kada kawal apa? Penyesalan di kubur kada kawal lagi. Walau tara idil mujrimuna nakisu rusim inda rabbihim Rabbana absarna wa samina farjina na'mal sholihan inna muqinun, kata Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12. Orang-orang yang berdosa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Rabbana absarna, ya Allah kami melihat, wa sami'na kami mendengar. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Ya Allah kembalikan kami supaya kami bisa beramal amal soleh, maksudnya minta dihidupkan kembali, menyesal, bertaubat kepada Allah. Ada kawal lagi dia. Ini mumpung kita masih hidup, masih hidup kalau kita nih Pak Bu. Mungkin kita masih panjang umur, bertemu dengan Ramadan, ayo perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik atas dosa yang barangkali kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Jadi ada batasan waktunya, kemudian juga di samping itu dilakukan sendiri, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama adalah ada rasa menyesal, tumbuh kesadaran menyesal atas perbuatan itu. Yang kedua, jangan dilakukan lagi perbuatan yang sama. Yang ketiga, lalu diikuti dengan amal-amal kebaikan. Maka insya Allah Allah panggil kita dalam surah Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la naqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Ini panggilan Allah. Katakanlah wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melakukan perbuatan yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri, la taqnatu bi rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih ada umur, selama kita masih hidup, ayo kita bersegera bertaubat kepada, beristighfar kepada Allah sebelum nafas kita berada di tenggorokan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuaan. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuaan. Innahu wal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barangkali ini saja yang bisa ulun sampaikan. Isyarat juga sudah sampai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa dan kesalahan anak-anak kita, dosa dan kesalahan istri-istri kita, keluarga-keluarga kita kaum muslimin dan muslimat, sehingga dengan demikian ini menjadi satu pintu pembuka kita, hijab yang ada pada kita akan terbuka lewat pengampunan dosa dari Allah, sehingga doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, ibadah-ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa mendapat keuntungan dari Allah, keberuntungan dari Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dan pahala yang akan Allah berikan kepada kita selalu mengalir kepada kita berkat kita membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل
إن صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. دوام يا سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم. Minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, demikian tadi ilmu yang telah kita dengarkan. Mudah-mudahan kiranya dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kami sampaikan atas tausiah yang disampaikan. Kami sampaikan insyaallah untuk menyampaikan kuliah subuh besok Kiai Haji Zainal Arifin. Demikian majelis kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habib. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.